Indeks Demokrasi Indonesia atau IDI di Banten tahun 2023 mengalami penurunan dibandingkan 2022. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik Provinsi Banten, IDI Banten tahun 2023 yakni ke-75,83 sedangkan tahun 2022 sebesar ke-78,75. Ketua Komisi I DPRD Provinsi Banten, A. Jazuli Abdillah mengatakan, hal ini itu menjadi momentum bagi semua pihak untuk introspeksi, kata dia. IDI Banten yang mengalami penurunan adalah tahun 2023 sebelum perhelatan pemilu 2024, diketahui. Ada 3 aspek IDI di Banten, yakni aspek kebebasan sebesar 83,11, aspek kesetaraan sebesar 80,59, dan aspek kapasitas lembaga demokrasi ke-60,96. Perlu juga ada upaya edukasi politik kepada masyarakat yang dilakukan penyelenggara pemilu agar mereka mendapatkan akses informasi. Jazuli mengatakan, untuk mengoptimalkan demokrasi, bahkan perhelatan pemilu di Banten, bukan hanya tanggung jawab lembaga pemerintahan tapi juga non-pemerintahan yang jumlahnya cukup banyak di Banten. Introspeksi kita, momentum introspeksi kita terutama kaitan dengan kapasitas kelembagaan. Portret 2023 kan berarti belum pemilu, belum pilpres, belum pileg ya. Nah itu memotret 2023, artinya belum ada pemilu. Mungkin ada aspek penyelenggaraan pemilu dan aspek penyelenggara yang tidak masuk poin di situ karena belum ada. Nah kedua memang untuk mengoptimalkan kelembagaan demokrasi yang ada di Banten khususnya. Kan banyak, ada partai politik, ada banyak civil society, ada lembaga LSM, NGO, dan lain-lain. Ini perlu dioptimalisasi peran dan fungsinya dalam rangka membangun kesadaran masyarakat. Kalau kebebasannya tadi soal kritik, soal menyampaikan pendapat, soal aspirasi itu sudah tinggi lah. Nah, tadi yang di angka 6 ke bawah itu kan soal itu yang kapasitas kelembagaan kaitan dengan ya upaya edukasi politik, penyadaran masyarakat. Kemudian juga bagaimana masyarakat juga mendapatkan hak-haknya dalam hal misalnya dalam hal akses informasi dan sebagainya itu salah satu. Gitu. Sementara itu, SD Pemprov Banten, Komarudin, mengaku turunnya IDI Banten tahun 2023 dibandingkan 2022 menjadi koreksi bagi semua pihak. Kata dia, sebagai sebuah instrumen juga harus dilakukan perbaikan terus-menerus agar sesuai dengan perkembangan teori, ilmu pengetahuan, dan dinamika yang ada di masyarakat. Bahkan, mantan PJ Bupati Tangerang ini juga mendorong IDI versi lain selain BPS supaya ada pembanding agar lebih komprehensif. Koreksi terhadap kita semua, jadi terlepas mau turun atau naik, berarti itu kan sebuah instrumen yang bisa menggambarkan kondisi kita saat ini. Artinya dari angka-angka itu menjadi bahan kita nanti untuk melakukan perbaikan-perbaikan. Justru kita terima kasih itu, dengan adanya indeks itu kan akan ketahuan apa sih nilai yang sudah tinggi, apa yang sudah kita lakukan, terus mana yang masih di bawah gitu. Jadi kita terima itu dan ini menjadi bahan kita nanti untuk perbaikan di tahun depan. Pak, tadi juga ada masukan dari Pak Asdaya soal indikator yang mengikuti perkembangan. Oh iya, jadi sebagai sebuah instrumen tentu harus dilakukan perbaikan terus-menerus supaya sesuai dengan perkembangan teori, ilmu pengetahuan dan dinamika yang ada di masyarakat. Dan bahkan saya mau mendorong versi lain gitu ya, misalnya indeks demokrasi menurut organisasi apa itu sah-sah saja gitu. Jadi supaya nanti ada pembanding dan itu lebih komprehensif kita menilai diri kita dari sisi demokrasi. Berarti PR sekarang kita harus pikirin bagaimana lembaga-lembaga demokrasi kita lebih baik. Ya maaf, di dalamnya juga kalau saya lihat indikator yang ada itu ada juga fungsi teman-teman TNI Polri.